Oke, baik kawan-kawan semua, jumpa lagi di Matematika Dasar 1. Kali ini tujuan kita adalah di bab 0.5, yaitu fungsi dan grafiknya, ketepatan menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi, serta menggambar grafik fungsi dan menjelaskan karakteristiknya. Sedangkan di bab operasi pada fungsi, indikatornya adalah ketepatan melakukan operasi fungsi serta menentukan daerah asal fungsi yang dihasilkan. Oke. Nah, fungsi itu merupakan bagian dari matematika yang sering dipakai di kehidupan sehari-hari sebenarnya. Nah, di kehidupan sehari-hari banyak besaran yang bergantung pada nilai lain. Nah, misalnya fungsi file terhadap waktu. Nah, pada saat T sama dengan T1, atau waktunya adalah 30 hari misalnya, ukuran filenya adalah FT1, dan pada saat T sama dengan T2, maka ukuran filenya adalah FT2. Nah, artinya pada saat T ya, atau waktu T, waktu yang kita nyatakan secara umum, ukuran filenya adalah FT. Nah, misal kita punya data seperti pada tabel ini ya, bahwa pada T-nya 30, ukuran filenya 40 mega misalnya, pada saat T-nya 100, ukuran filenya 500 mega, maka data ini dapat dinyatakan sebagai grafik fungsi yang ada di sebelah kanan bawah. Ya. Sumbu mendatar itu sebagai T dan sumbu tegak itu sebagai FT atau nanti akan kita sebut sebagai daerah hasil dari sebuah fungsi. Nah, apa itu fungsi? Fungsi f, ya, kita nyatakan sebagai f, itu adalah suatu aturan korespondensi. Ada yang menyebutnya pemetaan, ya, yang menghubungkan tiap objek X dalam satu himpunan yang disebut sebagai daerah asal atau domain, ya, X sebagai domain, dengan sebuah nilai tunggal Fx dari suatu himpunan kedua, yakni F memetakan X kepada Fx, di mana X-nya adalah elemen dari domain function-nya. Nah, di sini ada kata-kata memetakan dengan sebuah bilangan real tunggal. Nah, sebenarnya sebelum kita belajar tentang fungsi, ada hubungan antar himpunan yang disebut dengan relasi, di mana kalau pada relasi itu suatu domain bisa memiliki dua ya, atau lebih range, tapi pada fungsi tidak demikian. Ya. Kalau kita ingat pada fungsi, ya, X-nya misalnya adalah orang, maka dia tidak mungkin punya dua tanggal lahir. Range-nya adalah tanggal lahir. Jadi hanya sebuah X hanya punya satu jalur ke Fx-nya. Nah, itu disebut dengan fungsi satu. Oke, nah himpunan semua nilai Y sama dengan Fx di dalam X-nya adalah dari domainnya, ya tidak boleh dari selang yang lain, disebut sebagai daerah hasil fungsi. Y atau Fx-nya itu disebut sebagai daerah hasil atau range, atau kita nyatakan sebagai RF. Oke, notasi fungsi bisa dinyatakan sebagai huruf kecil, misalnya F, G, ataupun huruf besar seperti V. Oke, nah dari tadi kita sudah bicara domain, ya. Domain itu adalah daerah asal, di mana kalau kita bicara fungsi bilangan real, ya, harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah nilai fungsi di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena akar negatif itu sudah termasuk bilangan kompleks, ya, bukan bilangan real lagi. Dan yang kedua adalah nilai penyebut fungsi rasional tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau sebuah fungsi dibagi dengan 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Oke, contoh fungsi f
X sama dengan 2X. Nah, kita menganalisis domainnya. Sebenarnya domain dari fungsi polinomial ya, itu selalu bilangan real. Jadi fungsi polinomial itu fungsi yang hanya mengandung satu baris ya, kemudian bisa X pangkat 1, bisa X pangkat 2 dan seterusnya. Itu daerah asalnya adalah seluruh bilangan real atau dinyatakan di sini sebagai R yang di bold ya. Jadi ini adalah himpunan bilangan real. Nah, dan daerah hasilnya juga bilangan real. Oke. Tidak ada masalah untuk fungsi-fungsi polinomial ataupun fungsi linear seperti ini. Nah, sedangkan untuk fungsi yang kedua, 1 per X min 3, ya, kita sudah eh, ter ini dengan aturan kedua ini ya. Jadi nilai penyebutnya tidak boleh 0, maka kita punya di sini penyebutnya adalah X min 3, ini tidak boleh sama dengan 0, sehingga X-nya tidak boleh sama dengan 3. Makanya di sini daerah asalnya adalah seluruh bilangan real kecuali 3. Ya, bisa dinyatakan seperti itu, bisa juga dinyatakan domain function elemen bilangan real di mana X-nya tidak sama dengan 3. Bisa juga seperti ini. Oke, nah sekarang untuk daerah hasilnya, karena ini adalah sebuah fungsi rasional ya, daerah hasilnya adalah bilangan real dan tidak boleh sama dengan 0, seperti itu. Nah, untuk fungsi yang ketiga ya, fungsi akar 1 min X kuadrat, ya kita perlu analisis, di sini ada bentuk akarnya. Nah, ingat bahwa kalau fungsi di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Ya, berarti 1 min X kuadratnya harus lebih besar sama dengan 0. Artinya 1 min X dikali 1 plus X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kita ingat pertidaksamaan, berarti di sini kita dapat min 1 dan di sini kita dapat plus 1. Ya, ini X sama dengan min 1, di sini X sama dengan 1. Dan kita cek pada saat 0, ya, kita masukkan ke dalam pertidaksamaan ini, maka hasilnya adalah positif. Oke, pada saat min 2 misalnya itu akan menjadi negatif, dan pada saat 2 misalnya itu juga negatif. Dan karena lebih besar dan tandanya adalah lebih besar sama dengan, maka ini adalah selang tertutup. Nah, domainnya adalah dari min 1 sampai 1. Oke, seperti ini adalah domain dari fungsi akar 1 min X kuadrat. Oke, nah untuk daerah hasil atau range function, maka kita kembalikan lagi apa yang sudah dinyatakan di dalam domain ini ke fx-nya, ya, ke sini. Nah, kita analisis dulu. Oke, akar ya di dalam bilangan real ini, oke, masih bisa positif, negatif kira-kira? Oke, karena ini akar positif ya, berarti range-nya adalah bilangan positif. Nah, kemudian di dalam akar itu adalah 1 min X kuadrat, X-nya tadi sudah dibatasi min 1 sampai 1, ya, sehingga nilai maksimal fungsinya adalah 1. Nah, sehingga untuk range-nya itu adalah dari 0 sampai 1. Ya, jadi ini adalah 0 sampai dengan 1. Nah, kenapa 1? Karena fungsinya adalah akar 1 min X kuadrat. Seperti itu. Oke, nah lanjut. Fungsi itu bisa juga digrafikkan. Paling sederhana adalah fungsi X kuadrat. Ya. Bagaimana menyatakan fungsi X kuadrat? Untuk paling sederhana, kita bisa mengambil misalnya 5 titik dari X, kemudian berapa fx-nya. Misal di sini min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Jika fx-nya adalah x kuadrat, maka untuk x sama dengan min 2, fx-nya adalah 4. Ini fx-nya 1, ini fx-nya 0, ya. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Maka grafik fungsinya di dalam bidang koordinat kartesius. Oke. Nah, di sini kita punya titik-titiknya adalah
min 2,4 ya, X-nya min 2, Fx atau Y-nya adalah 4, ya, min 2,4 di sini. Oke. Kemudian min 1,1 di sini. Kemudian 0,0 ya, kemudian 1,1, kemudian 2,4 ya. Maka grafik fungsinya adalah seperti ini. Oke. Fungsi X kuadrat adalah merupakan fungsi parabola ya. Di sini grafiknya berbentuk parabola, kemudian terbuka ke atas. Nah, di dalam penggambaran fungsi kita mengenal translasi sebenarnya ya, pergeseran. Jadi kalau misalnya sebuah fungsi itu ditambah dengan konstanta, ya kalau kita ini fx-nya kalau x kuadrat seperti yang tadi ya, kalau di sini fx yang kedua ya sama dengan x kuadrat plus 1 ya. Maka di sini kita dapatkan berapa? 5. Di sini kita dapatkan 2, ini kita dapatkan 1, ini kita dapatkan 2, ini kita dapatkan 4 ya. Maka grafik fungsi untuk fungsi x kuadrat plus 1 itu adalah 4. Saya gambarkan di sini saja ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oke. Pada saat x-nya min 2, maka y-nya adalah 5. Pada saat x-nya min 1, maka y-nya adalah 2. Nah, seperti ini. Oke, jadi untuk fungsi x kuadrat ditambah dengan 1, bentuknya sebenarnya sama dengan fungsi x kuadrat, namun naik ke atas. Seperti itu. Ya. Oke, nah tadi kita sudah dapatkan bahwa fungsi x kuadrat itu bentuknya adalah parabola dan terbuka ke atas. Nah, berhubungan kalau kita mengenal fungsi kuadrat ya, itu bentuk dasarnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah dengan c, ya konstanta dari x kuadrat adalah a, konstanta dari x adalah b, konstanta saja ya, sebenarnya x pangkat 0 itu adalah c. Maka pada saat positif kurvanya terbuka ke atas, tapi pada saat a-nya negatif, maka kurvanya adalah terbuka ke bawah. Ya, parabola terbuka ke bawah. Sedangkan untuk fungsi pangkat 3, ya, kurvanya itu adalah sebuah kurva yang berawal dari bagian bawah, kemudian naik seperti ini. Ini adalah fungsi x kuadrat. Sedangkan fungsi min x kuadrat kebalikannya ya, berawal dari kiri atas, kemudian turun. Nah, ini adalah fungsi, bukan min x kuadrat, tapi min x pangkat 3. Nah, seperti itu. Kemudian, jika fungsinya adalah x, f di sini sama dengan y juga ya, fx itu sama dengan y ya. Jika fungsinya adalah x sama dengan y kuadrat, ya bisa kita nyatakan sebagai y sama dengan akar x ya, maka fungsinya bukan lagi terbuka ke atas atau ke bawah, tapi terbuka ke kanan. Ya, terbuka ke kanan. Nah, ini kalau hanya akar x saja, tapi kalau plus minus akar x, maka fungsinya juga ada yang di bagian bawahnya. Jadi kurva parabola yang terbuka ke kanan. Nah, kemudian sama halnya dengan ini ya, fx pangkat 3, jika kita punya fungsi y sama dengan x, y pangkat 3 sama dengan x, atau x sama dengan y pangkat 3, artinya y-nya itu sama dengan akar 3, y pangkat 3 sama dengan x, atau y-nya sama dengan akar 3 dari x, maka grafiknya akan menjadi
seperti ini ya, bukan lagi dari bawah ke atas, tapi sekarang adalah dari samping kanan ke bawah dan fungsinya adalah diputar. Itu adalah beberapa fungsi dasar ya, sedangkan fungsi X kuadrat ini kalau bentuknya AX kuadrat plus BX plus C, maka pusatnya bukan di 0,0 lagi, tapi alias dia akan bergeser. Nah, sedangkan fungsi ini juga kalau kalau X pangkat 3 ini ada lanjutannya ya, misalnya Y sama dengan AX pangkat 3, BX pangkat 2, CX ditambah D, maka grafiknya adalah seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi naik, turun, kemudian naik lagi. Itu adalah beberapa grafik fungsi dasar. Oke, nah di materi yang sebelumnya ya kita menggambar ada latihan yang bagaimanakah menggambar fungsi mutlak X ditambah mutlak Y persamaan ya, mutlak X ditambah mutlak Y sama dengan 1. Nah, ingat tanda mutlak itu ada dua kondisi ya, pada saat X-nya lebih besar dari 0 dan X-nya kurang dari 0. Y-nya juga demikian pada saat Y-nya lebih dari 0 dan Y-nya kurang dari 0. Maka di dalam persamaan ini, ya, yang pada akhirnya nanti kita bisa bentuk di dalam fungsi, itu ada 4 kondisi, yaitu X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, kemudian X lebih dari 0, Y-nya kurang dari 0, kemudian X kurang dari 0, Y-nya lebih dari 0, kemudian X lebih dari 0 dan Y-nya, X kurang dari 0 dan Y-nya kurang dari 0. Oke, pada kemungkinan yang pertama, maka fungsinya adalah X ditambah Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 1 min X. Ya, sedangkan pada fungsi yang kedua, kemungkinan yang kedua, maka persamaannya adalah X min Y sama dengan 1 atau Y sama dengan X min 1. Ya. Untuk yang kemungkinan ketiga, yaitu min X plus Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 1 tambah X. Sedangkan untuk kemungkinan yang keempat yaitu min X min Y sama dengan 1 atau Y sama dengan ya min 1 min X. Oke, kita ambil titik potong ya. Pada saat X-nya 0 maka Y-nya adalah 1. Pada saat Y-nya 0 maka X-nya adalah ya Y-nya 0, 1 min X, maka X-nya adalah sama dengan 1. Oke. Pada yang fungsi kedua, ya, pada saat X-nya 0, maka Y-nya adalah min 1. Pada saat Y-nya 0, maka X-nya adalah 1. Oke. Untuk yang ketiga, ya, untuk yang ketiga, pada saat X-nya 0, maka Y-nya adalah 1. Pada saat Y-nya 0, maka X-nya adalah min 1. Nah, untuk yang keempat, pada saat X-nya 0, maka Y-nya adalah min 1. Pada saat Y-nya 0, maka X-nya adalah min 1 juga. Ya. Oke, maka grafiknya bagaimana? Grafiknya kita buat diagram kartesiusnya. Ini terlalu besar ya, mungkin ini 1. Ya, oke, ini. Nah, kemudian ini min 1, kemudian ini 1. Maka grafiknya adalah kita ikuti semua ini ya, titik-titik yang dinyatakan di sini ya. Oke. Jadi yang pertama, fungsi yang pertama adalah 0,1, X-nya 0, Y-nya 1. Kemudian
1,0. X-nya 1, Y-nya 0. Maka untuk yang pertama adalah seperti ini. Kemudian yang kedua, X-nya 0, Y-nya min 1. X-nya 1, Y-nya 0. Ya, maka seperti ini. Untuk yang ketiga, X-nya 0, Y-nya 1, dan X-nya min 1, Y-nya 0. Ya, kemudian untuk yang keempat, X-nya 0, Y-nya min 1, X-nya min 1, Y-nya 0. Inilah grafik tanda mutlak X ditambah dengan tanda mutlak Y ditambah dengan sama dengan 1. Oke, nah pada fungsi itu ada fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, apa itu fungsi ganjil? Fungsi ganjil adalah fungsi yang apabila disubstitusikan min X, maka hasilnya adalah min Fx. Sedangkan fungsi genap apabila disubstitusikan min X, maka hasilnya tetap fungsi itu sendiri. Nah, fungsi yang genap itu simetri terhadap sumbu Y. Ya, contohnya X kuadrat. Ya, kemudian X kuadrat ditambah BX, X kuadrat saja ya, yang pusatnya di tengah ya. Oke, jadi fungsi genap contohnya adalah X kuadrat. Nah, sedangkan fungsi ganjil, nah contoh Fx sama dengan X pangkat 3. Nah, kalau kita substitusikan min X, maka min X pangkat 3 ya, min X dikali min X, positif X dikali min X lagi berarti menjadi negatif X pangkat 3. Kalau fungsinya ganjil berarti simetrinya adalah terhadap titik asal. Jadi dia, nah ini sebenarnya simetri ya, masuk ke titik 0,0, nah keluarnya juga sama polanya dengan cara masuknya ke titik 0,0 tadi. Nah, contoh dari fungsi ganjil yang lain adalah fungsi sin X. Nah, itu juga fungsi ganjil. Kalau sin 90 itu 1, maka sin min 90 itu adalah min 1. Nah, seperti itu. Oke, nah lanjut kepada operasi pada fungsi ya. Operasi pada fungsi itu sebenarnya ada ini ya, penjumlahan, ya, selisih atau pengurangan, kemudian hasil kali, ya, fungsi bisa dikali, fungsi bisa dibagi, fungsi juga bisa dipangkatkan. Nah, serta ada satu lagi yaitu fungsi komposisi. Oke, ke penjumlahan, selisih, perkalian, dan pembagian dulu. Hubungannya dengan domain kedua fungsi yang dijumlahkan atau diselisihkan atau dikalikan atau dibagi. Nah, pada fungsi yang ditambah, domainnya adalah elemen dari domain F dan domain G. Ya, jadi yang masuk domain F dan domain G itu akan menjadi domain fungsi F tambah G-nya. Nah, pada selisih juga demikian. Fungsi yang diselisihkan atau F min Gx itu adalah fungsi X dikurangi fungsi G, di mana X-nya merupakan elemen dari domain F dan domain G. Nah, kemudian kalau dikalikan, ya fungsi dikalikan artinya Fx dikali Gx, nah domainnya juga sama, yaitu domain F, domain G. Dan untuk fungsi yang dihasil bagikan, ya fungsi F dibagi fungsi G, maka fungsinya dibagi dan domainnya adalah domain F, domain G, namun untuk Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kembali lagi bahwa sesuatu yang dibagi 0 itu adalah tidak terdefinisi. Oke, ini contohnya. Kita analisis domain dulu. Fx adalah polinomial, ya, Gx adalah linear, maka domain F itu adalah bilangan real, ya, semua bilangan real tanpa terkecuali. Begitu juga domain G itu adalah semua bilangan real tanpa terkecuali. Oke. Nah, untuk Fx ditambah Gx ya sebenarnya kita menambahkan 2x kuadrat plus 1 dari fungsi Fx ya ditambah dengan fungsi Gx-nya yaitu x min 4. Ya. Saya tuliskan, jabarkan saja di sini ya.
2x kuadrat ditambah 1 ditambah dengan fungsi G-nya adalah x min 4. Nah, 2x kuadrat, kemudian ditambah x, kemudian min 4 tambah 1 adalah min 3. Ini adalah hasil dari f ditambah x, ya, atau ini yang disebut sebagai f ditambah g x. 2x kuadrat ditambah x min 3. Nah, domainnya apa? Karena yang pertama domainnya bilangan real, yang kedua domainnya bilangan real, maka ini domain f plus gx itu juga adalah bilangan real. Oke, untuk yang kedua tinggal dikurangkan ya, 2x kuadrat plus 1, ya, fungsi fx, dikurangi fungsi gx-nya. Nah, maka di situ menjadi 2x kuadrat min x, ya, plus 1 plus 4 berarti plus di 5. Nah, domainnya juga sama, ya, domain f min x, f min g itu juga elemen bilangan real. Nah, untuk perkalian berarti dikalikan ya. Kalau kalian mau menjabarkan, silahkan dijabarkan. Nah, domainnya apa? Domainnya juga sama, elemen bilangan real. Untuk yang terakhir ya, f dibagi g, fungsinya menjadi seperti ini. Ya, domainnya adalah sama ya, elemen bilangan real, tapi ada kecualinya, yaitu x-nya tidak boleh sama dengan 4. Yaitu yang disebut sebagai operasi fungsi penjumlahan, ya, kemudian selisih, perkalian, dan hasil bagi. Oke, nah operasi terakhir adalah operasi pangkat. Jadi selain bisa dinyatakan sebagai penjumlahan, selisih, perkalian, dan hasil bagi tadi, fungsi itu bisa dipangkatkan baik pangkat positif maupun pangkat negatif, ya, maupun pangkat seper n. Nah, contoh, kita ambil fx saja. Oke, fx sama dengan x kuadrat plus 1, maka f pangkat 3x, ya, atau disebut fx pangkat 3, itu adalah sama dengan x kuadrat plus 1 pangkat 3. Oke, nah kalau pangkatnya negatif ya berarti misalnya min 3 ya x kuadrat plus 1 pangkat min 3, atau di sini sama dengan 1 per x kuadrat plus 1 pangkat 3 misalnya. Nah, bisa juga pangkat seper x, nah misalnya pakai 3 juga, berarti di sini adalah akar x kuadrat plus 1, ya, akar 3, seperti itu. Jadi, fungsi juga bisa dipangkatkan. Oke, nah selain 5 operasi tadi, ada yang disebut dengan fungsi komposisi. Apa itu fungsi komposisi? Fungsi komposisi adalah fungsi yang dimasukkan atau disubstitusikan ke fungsi lain. Jadi kalau kita punya keran ya, punya keran misalnya. Oke, punya keran, di mana keran ini adalah memproses variabel X, ya, domainnya menjadi fungsi fx misalnya. Nah, jadi ini fungsi fx, nah keluarnya pasti nanti jadi fx gitu kan. Nah, dimasukkan lagi ke keran baru. Nah, dimasukkan lagi ke keran baru misalnya di sini ada fungsi gx. Nah, maka keluarnya itu adalah fungsi g, ya, yang mana yang dimasukkan tadi bukan x lagi, tapi yang dimasukkan adalah fx. Nah, inilah yang disebut sebagai g komposisi f. Oke, nah GOF itu adalah fungsi fx yang dimasukkan ke dalam fungsi g. Ya. Oke, nah domainnya bagaimana? Ya, oke, domainnya bagaimana? Nah, domain untuk fungsi komposisi ini memang agak ini ya, agak panjang ya, bahwa
Domain G, ya, komposisi F, ya, itu adalah sama dengan X elemen domain dari F. Sedemikian hingga Fx adalah elemen dari domain G. Nah, contoh, kita punya Fx itu adalah akar X, domain F adalah domain F adalah akar X. Ingat, di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Ya, domain F itu adalah 0 sampai dengan tak hingga. Ya, atau X lebih besar dari 0. Nah, sedangkan Gx adalah fungsi polinomial ya, sehingga domain G ya sama dengan bilangan real, ya, semua bilangan real. Oke, nah kalau kita mencari G komposisi Fx ya atau Gfx, tadi kita memasukkan Fx ke dalam fungsi G. Fx-nya akar X, Gx-nya adalah X kuadrat. Ya, berarti kita mengkuadratkan akar X. Nah, hasilnya adalah X. Nah, domainnya bagaimana? X elemen dari domain F-nya 0 sampai tak hingga, sedemikian hingga akar X ya, Fx-nya adalah elemen bilangan real. Nah, akhirnya bagaimana? Ya, berarti 0 sampai tak hingga. Ya, seperti itu. Oke, nah ingat bahwa fungsi komposisi tidak bersifat komutatif, ya artinya apa? F komposisi G tidak sama dengan G komposisi F. Ya, tadi kalau G komposisi F dari contoh yang tadi itu adalah X, tapi kalau F komposisi G, maka hasilnya adalah mutlak X. Ya. Oke, ini ada beberapa latihan bisa dikerjakan ya. Bagaimanakah daerah asal untuk F dan G dan bagaimanakah daerah hasilnya. Kemudian kalau ada fungsi baru ya, ini fungsi baru, bisa ditentukan dulu daerah asalnya F apa, daerah hasilnya F apa, daerah asalnya G apa, daerah hasilnya G apa, kemudian tentukan F tambah G, yang tentunya domainnya seperti apa. Ya. Jadi domain dari fungsi penjumlahan, pengurangan, dan hasil kali itu adalah irisan. Ya. Jadi kalau ada misal di sini daerah asal dari fungsi F dan di sini adalah daerah asal dari fungsi G, maka domain dari F tambah G-nya itu di sini. Ya, irisannya. Ya, begitu juga dengan pengurangan, ya, kemudian hasil kali dan hasil bagi. Ingat pada domain hasil bagi, maka di sini ada satu lagi tambahannya, ya, selain elemen domain F dan domain G, maka satu lagi yaitu Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, silahkan dikerjakan sebagai latihan. Oke, itu saja yang kita bahas untuk hari ini ya. Silahkan dicoba dan selamat belajar.